Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,08% dan penurunan volume sebesar 9,14%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 1,23% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 26.600-an, kembali membuat suatu higher high ya. Untuk Ethereum terjadi juga peningkatan, tetapi tidak sebesar Bitcoin, sebesar 0,69% saja di angka 1633. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,13% di angka 212,67. XRP terjadi rally yang cukup signifikan sebesar 2,35% di angka 49 sen. Lalu untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 2%-an di angka 25 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1,28% di angka 0,06. Solana terjadi peningkatan sebesar kurang lebih 1%-an di angka $19 lebih 0,8 ya. Lalu untuk Tron terjadi peningkatan sebesar 3%-an di angka 0,083. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar, tetapi sebelum kita geser ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH, dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Ya, yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah. Ya, tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa? Ya, cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivative trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2 as easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya tanggal 15 September hari Jumat. Sesuai dengan DCWT kemarin ya, kita bisa lihat di sini tidak ada data yang terlalu penting. Hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok juga sama karena hari Sabtu ya. Hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini sudah selesai, nggak ada yang terlalu penting lagi. Karena minggu ya biasanya bahkan lebih kosong lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan news ini datang dari US ya. Di mana Binance US baru saja kehilangan CEO mereka di tengah badai PHK ya. Jadi CEO mereka yaitu Brian Schroeder ya baru saja mengundurkan diri. Dan di waktu bersamaan juga sedang ada PHK besar-besaran di Binance US ya. Seperti yang kita tahu Binance US itu kemarin kena banyak permasalahan ya. Salah satunya adalah dikejar oleh SEC bersama dengan Coinbase. Jadi kalau kita lihat di sini sepertinya nasib dari Binance US semakin gelap nih ya. Semoga aja ya kalau gue sih menurut gue sekalian aja lah. Daripada di US nggak di welcome, mendingan sekalian cabut dari US dan fokus memang di negara-negara yang mau untuk menerima kripto gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter.
Nah, ini simple banget sih sebenarnya ya. Ada banyak orang yang bilang, "Ah, Bang, kayaknya kalau ETF di-approve ya, nggak akan terlalu beda jauh. Toh kan sekarang kita bisa banyak beli kripto juga di luar dari apa namanya ETF ya, nggak akan ngaruh, Bang." Nah, sama kejadiannya seperti gold ETF ya. Jadi ETF emas itu nggak dari dulu ya. ETF emas itu baru ada di sekitar 2000 awal ya di sini ya, 2000 awal. Nah, kalau kita lihat di sini sebelumnya harga emas cenderung stagnan dari tahun ke tahun ya. Nah, tetapi saat gold ETF-nya launch, apa yang terjadi? Boom, naik dengan luar biasa besar sampai dia nge-peak di sekitar 2000 berapa nih? 2012, 2013 ya. Jadi intinya sekali lagi, ETF ini bukan untuk kita dalam tanda kutip orang yang biasa-biasa begitu ya. Tapi Bitcoin ETF ini untuk institusi-institusi. Nah, jadi kebayang institusi itu duitnya jauh lebih gede daripada kita. Wah, tapi Bang, institusi kan cuma satu. Iya, tapi sekalinya satu berapa ratus ribu kali daripada aset-aset kita gitu. Jadi ya ini dia yang menyebabkan kenapa bisa rally seperti ini ya. Apakah Bitcoin akan percis seperti ini? Ya, gue nggak bisa bilang sangat percis ya. Tetapi possibility-nya akan terjadi rally yang cukup besar begitu. Karena kenapa? Sekali lagi institutional money begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu lagi-lagi berhasil menembus resisten ya. Jadi bukan cuma berhasil bertahan di atas dari EMA 20, tetapi berhasil tembus dan sekarang daily close di atas dari 26.412 ya. This is really good ya. Untuk Bitcoin sendiri kemarin high-nya sampai 26.859 ya. Oke. Jadi PR-nya untuk sekarang mulai geser lagi yaitu adalah bertahan di atas dari 26.412 dan jadikan ini sebagai support ya. Ini mulai membuat suatu higher high which is good. Tetapi ya PR-nya masih jauh dari selesai karena seperti yang gue sudah sebut dari kemarin-kemarin ya. Bull support band secara statistik ya, apabila dia ke reject sekali seperti di sini nih ya, 90% dia akan membuat lower low. Untuk sekarang, well, technically speaking sudah terjadi lower low, tapi biasanya kalau kita lihat di sini gitu ya, lower low-nya tuh signifikan di bawah dari sini ya. Ini kan low nih. Nah, dia membuat lower low jauh di bawah dari sini. Nah, ini technically yes a lower low, tapi nggak jauh gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan bullishnya emang kepantul aja sama 25.000 ya. Itu yang paling bullish. Nah, yang bearishnya apa? Ini fake out lagi ya. Jadi makanya hati-hati jangan terlalu FOMO dulu. Yang menjadi pertanda bahwa Bitcoin dalam posisi aman lagi adalah kalau dia reclaim di weekly ya. Reclaim apa? Tentunya bull support band sekalian MA 200 ya. Kalau dia mantul lagi di sini sebagai support, nah itu dia kita boleh merasa tenang lagi. Tapi sebelum dia bisa reclaim bull support band dan MA 200 harus tetap precaution ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di weekly. Dan selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia kembali menguat. Dan sesuai dengan pembahasan kemarin ternyata mulai menuju ke 105,62. Nah, harapan kita apa? Tentunya adalah seperti ini. Retest 1, retest 2 dan membuat lower low ya. Lower low, lower high dan seterusnya ya. Karena lagi-lagi walaupun sekarang Bitcoin lumayan rally, itu bisa dibilang pure hanya karena price action dia ya. Karena yang lain cenderung koreksi begitu. Jadi lagi-lagi ekstra hati-hati ya. Dan tetap harapan kita adalah indeks dolar yang membuat lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah dan dapatkan free shipping di seluruh Indonesia. Dan seperti biasa kita mulai dulu dari Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini secara posisi spotnya berarti ada pergeseran ya. Buy limit pertama jadi di 26.412. Buy limit kedua boleh pilih antara di EMA 20 atau di 26.032. Dan buy limit ketiga di 25.733. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi futuresnya kita lihat di sini ya.
kemarin sayangnya tidak terjadi retest 1, retest 2 di sini. Jadi kita nggak dapat posisi long ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.700-an, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.600. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum akhirnya dia berhasil mereclaim 1623 ya. Maka dari itu untuk posisi spotnya ada perubahan. Buy limit kedua kembali aktif di 1623 dan buy limit ketiga di 1567 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Kemarin itu kita dapat nggak posisi? Oh, nggak dapat di sini ya. Apa namanya? Jadi kita sayangnya nggak dapat posisi long sih ya. Nah, untuk posisi short kita kemarin retest tapi langsung tembus. Maka dari itu kita nggak dapat posisi short juga ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat ini adalah retest pertama di 1624,9 sebagai support. Apabila besok terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long. Dengan target TP di mana? Target TP kita adalah di 1648 ya. Itu untuk posisi longnya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1624. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Dia kembali rally lagi menuju ke MA20. Sementara untuk posisi spot masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen ya. Untuk posisi futuresnya di XRP ini sudah semakin mendekati posisi long yang kena target TP ya. Jadi posisi long sudah terbentuk dari tanggal 12 September kemarin. Sudah ini hari ke-1, 2, 3, 4 ya, hari keempat. Nah, semoga di hari keempat ini dia bisa kena target TP di 50 sen ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 46 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XRP. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia kemarin nyaris retest ke MA20 ya, tetapi secara struktur otomatis belum ada perubahan. Buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 196,9. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, kemarin itu dapat retest nggak di sini ya? Di sini cuma retest 1, sayangnya nggak dapat retest kedua ya. Jadi kita belum dapat posisi long kemarin sayangnya ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 219,4, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 207,5 atau boleh juga di 205. Ini sedikit lebih agresif. Dan untuk Cardano kemarin terjadi retest pertama di 25 sen tetapi belum terjadi reclaim ya. Jadi karena itu kita masih seperti kemarin ya, untuk buy limit tinggal tersisa di buy limit ketiga saja. Apabila pada hari ini atau lebih tepatnya besok jam 7 pagi dia daily close di atas dari 25 sen, maka dia terjadi reclaim ke buy limit kedua. Oke. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, kemarin itu kita sudah dapat posisi long karena terjadi retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai support ya. Nah, target TP kita di mana? Target TP posisi long kita adalah di 25 sen ya. Jadi siap-siap buat yang belum pasang silakan boleh pasang di 25 sen ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.